Mobil rally terbang adalah hal yang paling umum dilihat ketika sedang balapan, apalagi di rally Finlandia yang terkenal memiliki banyak lompatan yang jauh dan panjang, yang terkadang bikin mobil seperti sedang lepas dari hukum gravitasi. Tapi anehnya di sini adalah ketika mobil balap rally itu mendarat dengan hantaman yang sangat keras, mobil balap itu nggak hancur ataupun rusak sedikit pun ketika landing. Karena ketika mobil balap itu landing, nggak ada suspensi yang patah, nggak ada roda yang copot, dan juga nggak ada sasis mobil yang langsung melintir. Dan ketika landing, setiap mobil balap rally itu malah tetap stabil dan pembalap bisa langsung injak gas buat tikungan berikutnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan disinilah letak hal teknis yang tidak masuk akal dari balapan rally. Yang mana sebagai gambaran, jika mobil harian kita dipaksa loncat setinggi itu dan sejauh itu, kemungkinan besar yang bunyi duluan ketika mobil landing bukanlah bagian sektor kaki mobil yang rusak, melainkan dompet pemilik mobil yang pasti akan menjerit duluan. Karena jika mobil standar harus melakukan aksi tersebut, udah pasti velg langsung peyang, shock langsung bocor, lower arm langsung bengkok, mounting bakal jebol, atau bahkan sasis mobil bisa retak. Dan semua kerusakan itu bisa aja terjadi dalam sekali loncatan aja. Tapi untuk di mobil rally, setiap mobil balap itu bisa melakukan loncatan berulang kali dalam satu stage dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika meloncat sambil tetap menjaga grip dan kecepatan mobil ketika ingin landing. Dengan hal yang ada, sebenarnya seberapa canggih suspensi yang ada di mobil balap rally ini, dan bagaimana bisa mobil melompat dengan ketinggian 3 meter dan jarak sampai 50 meter, mobil bisa tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun di bagian kaki-kakinya. Ketika kita bicara soal mobil rally, kebanyakan orang akan langsung fokus ke mesin, turbo, sistem penggerak all-wheel drive, atau skill pembalap. Tapi di balik hal itu, padahal ada satu komponen yang diam-diam menentukan apakah mobil bisa menang, bisa tetap cepat, atau malah hancur sebelum finish. Dan komponen itu adalah suspensi. Yang mana di mobil rally, suspensi bukan lagi sekedar alat buat bikin mobil nyaman ketika dikendarai, melainkan di balap rally, suspensi adalah alat tempur utama untuk melewati semua obstacle yang ada di trek balap. Karena tugas suspensi mobil rally itu hampir tidak masuk akal, di mana suspensi rally harus menjaga ban tetap menapak di tanah yang bentuknya nggak jelas, harus menahan benturan batu, lubang, gelombang tanah, dan yang paling brutal, suspensi harus menahan beban mobil balap ketika landing setelah mobil terbang. Yang ngebuat suspensi mobil balap rally ini adalah salah satu part paling canggih yang ada di mobil balap saat ini. Karena hal itu, suspensi mobil balap rally akan didesain untuk mengontrol energi benturan sebesar mungkin tanpa bikin mobil kehilangan arah. Karena di balapan rally yang harus melewati jalan rusak dan juga banyak gundukan, hal itu tentu aja membuat roda naik turun dalam kecepatan sangat tinggi, yang pada akhirnya shock absorber atau damper pada mobil rally bekerja hampir tanpa istirahat. Karena setiap roda menghantam permukaan, energi dari benturan itu harus dikelola dengan baik oleh suspensi. Kalau tidak dikelola dengan baik, energinya akan langsung dikirim ke bodi, sasis, dan pengemudi, yang hasilnya mobil akan langsung memantul liar, ban kehilangan kontak dengan tanah, dan mobil bisa langsung tidak bisa dikendarai atau slip ketika balapan. Dengan demikian, makanya suspensi rally modern pada dasarnya adalah mesin pengolah energi paling canggih yang ada di era saat ini, yang mana ketika shock menerima hantakan dari tanah secara keras, shock akan mengubah energi itu menjadi gerakan fluid hidrolik di dalam damper, menjadi panas, dan menjadi resistensi yang terkontrol. Jadi ketika mobil mendarat dari lompatan besar, yang terjadi bukan besi lawan besi, melainkan oli dipaksa mengalir melalui katup-katup presisi untuk menahan kompresi dengan cara yang progresif. Dan sistem canggih yang merubah hentakan itu menjadi gerakan fluid hidrolik bernama Hydraulic Bump Stop atau HBS, yang mana jika digambarkan secara sederhana, HBS adalah sistem peredam tambahan yang bekerja di ujung akhir langkah kompresi suspensi. Walaupun suspensi mobil rally memang sudah punya travel panjang dengan batasan regulasi maksimal di 200 sampai dengan 300 mm, tapi kalau seluruh energi itu hanya ditahan oleh damper utama dan pegas biasa, otomatis di titik tertentu suspensi bisa aja mengalami bottoming out, atau as besi antara bagian atas dan juga bawah akan mentok secara keras. Dan ketika shock mengalami bottoming out, ini berarti energi benturannya tidak lagi bisa diserap dengan halus oleh oli, karena oli sudah tidak kuat menahan tekanan yang sangat keras tersebut. Nah, di posisi inilah komponen seperti shock, kaki mobil, ataupun sasis bisa aja langsung bengkok, retak, ataupun patah. Dan di sini juga peran HBS itu masuk, yang mana dengan hydraulic bump stop, sistem akan bekerja di akhir travel kompresi dan secara progresif meningkatkan gaya redam untuk mencegah bottoming out sambil tetap menjaga traksi saat terjadi impact keras seperti landing dari jam. Yang artinya ketika beberapa sentimeter terakhir dari gerakan suspensi, hal itu justru jadi zona penyelamat mobil ketika mengalami benturan keras. Karena saat damper mendekati mentok, HBS akan memberikan resistensi hidrolik ekstra yang sangat besar, yang membuat shock tidak akan menghantam dasar suspensinya secara keras.
Dengan hal yang ada, benturan yang tadinya bisa bikin mobil menghantam bump stop mekanis dengan kasar, dengan HBS ini benturan bisa diperlambat secara progresif, yang ngebuat mobil bisa landing dengan cara sempurna tanpa memantul sama sekali. Dan yang paling penting di sini, beban yang diterima sasis, mounting dan komponen suspensi bisa ditekan jauh lebih rendah. Dan yang paling penting, beban yang diterima sasis, mounting dan komponen suspensi bisa ditekan jauh lebih rendah. Lalu selain perangkat HBS ini bisa membuat mobil rally tetap bisa aman ketika melewati lompatan yang tinggi, untuk karakteristik damper rally juga didesain khusus untuk melewati itu semua. Yang mana damper rally modern ini adalah perangkat yang sebenarnya sangat kompleks, di mana dalam dampernya itu ada piston, sim stack, jalur oli, katup kompresi, katup ribon, gas bertekanan, dan berbagai pengaturan lain. Dan tugas damper mobil balap rally ini adalah mengontrol seberapa cepat suspensi boleh terkompresi saat menghantam bump, dan seberapa cepat dia kembali memanjang setelah beban lepas. Dan kalau kompresinya terlalu lembek, mobil akan gampang mentok saat landing. Kalau terlalu keras, ban malah memantul dan kehilangan grip. Bahkan kalau ribonnya terlalu cepat, mobil bisa memantul seperti bola. Dan kalau terlalu lambat, roda bisa telat turun lagi dan grip hilang di permukaan berikutnya. Dengan demikian, damper rally ini harus bekerja sangat pintar. Karena damper ini akan bekerja cukup soft untuk melewati jalan rusak, tapi cukup kuat untuk menahan benturan keras, dan cukup cepat untuk membuat roda kembali menempel ke tanah. Dan karena hal itu, suspensi rally modern bisa memakai sistem valving yang sangat spesifik. Dan ketika mobil memiliki beda kecepatan gerak damper, hal ini juga akan memiliki beda respon terhadap damper karena sudah diatur oleh valve tersebut. Dan saat roda menghadapi lubang-lubang kecil, responnya bisa menjadi lebih lembut. Tapi saat landing jump yang membuat shaft damper bergerak super cepat, katup high speed compression akan bekerja jauh lebih agresif. Dan inilah kenapa damper rally bisa terasa ajaib, karena damper rally bukan akan bekerja untuk tetap keras terus ataupun empuk terus, melainkan damper rally bisa berubah karakter sesuai jenis hantaman yang diterima ketika di trek balap. Tapi semua teknologi yang ada di suspensi mobil balap rally ini ternyata memiliki satu musuh utama, yaitu panas. Yang mana karena damper itu sebenarnya alat pengubah energi menjadi panas, jadi setiap oli yang dipaksa mengalir dan katup sempit yang membuat gesekan fluid, gesekan itu tentu aja akan menghasilkan panas. Dan makin berat kerja damper, otomatis makin besar juga panas yang akan dihasilkan. Masalahnya, kalau oli damper terlalu panas, viskositasnya bisa turun yang membuat oli menjadi lebih encer. Saat oli mengencer, karakter redam akan menjadi berubah, di mana suspensi yang tadinya presisi bisa mendadak terasa menjadi lembek. Belum lagi resiko cavitation atau terbentuknya gelembung atau kondisi aliran yang mengganggu kestabilan redaman. Dan kalau ini terjadi, performa damper bisa menjadi sangat kacau dan tidak bekerja dengan semestinya. Dan karena permasalahan itulah damper rally sering memakai external reservoir, di mana tabung ini memiliki beberapa fungsi yang sangat krusial. Yang pertama yaitu menjadi tabung reservoir untuk menambah volume oli yang ngebuat sistem punya kapasitas panas lebih besar dan oli jadi tidak terlalu cepat overheat. Yang kedua, tabung ini juga menjadi pemisah antara oli dan gas bertekanan seperti nitrogen untuk menjaga tekanan sistem dan membantu mencegah tercampurnya udara dan cairan atau aerasi. Lalu yang ketiga, tabung ini juga bisa jadi tempat tambahan valving buat sistem damper, dan external reservoir sudah pasti bisa menjaga damping tetap konsisten di bawah panas, kecepatan, dan beban ekstrim. Jadi kalau disederhanakan, damper rally itu bukan cuma harus kuat menahan hantaman keras ketika balapan, tapi damper rally itu juga harus kuat menahan panas akibat hantaman berulang ketika balapan berlangsung. Jadi pada akhirnya alasan kenapa mobil balap rally tidak mengalami kerusakan pada saat melakukan jumping terdapat pada sistem suspensi atau damper mobil rally ini yang sangat luar biasa. Karena suspensi mobil rally itu didesain untuk menjadi sistem penakluk benturan yang tidak bisa dibayangkan oleh mobil jalan raya. Dimana ketika mobil rally melompat, mendarat lalu langsung stabil, yang bekerja cuma satu tabung shock breaker, melainkan kombinasi damper hidrolik presisi, hidrolik bump stop, external reservoir, dan manajemen panas yang sempurna. Dengan demikian bisa dikatakan kalau suspensi mobil balap rally ini akan bekerja bukan sekedar menjadi per mobil biasa, melainkan suspensi di mobil balap rally lebih seperti energi kinetik yang mengubah benturan mematikan menjadi aliran fluid atau oli yang terkontrol ketika harus menghadapi hantaman keras ketika balapan. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.